Shalom teman-teman semuanya, Shalom Indonesia. Terima kasih yang udah meluangkan waktu bergabung. Saya undang welcome speech oleh Bapak Pendeta Nathan Osio, silahkan. Oke, Shalom, selamat malam ya. Selamat petang, selamat malam dari Pulau Bali. Ya, selamat bertemu lagi nih kita. Puji Tuhan, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Berdoa semuanya sehat, puji Tuhan. Selamat datang di minggu yang kedua dari banyak minggu ke depan yang akan kita jalani bersama-sama. Selamat datang, terima kasih buat responnya. Dan hari ini kita akan lanjut lagi micro teaching untuk mendidik anak-anak kita di rumah dengan value yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan waktu selanjutnya Bapak Pendeta Boas akan akan berdoa ya, akan memulai dengan doa dan nanti jangan ikutin arahan karena nanti kita akan bagi kelas untuk bisa lebih tajam lagi kami melayani Bapak Ibu di sini supaya lebih maksimal lagi. Oke. Selamat menikmati waktu ini ke depan bersama Tuhan. Kita akan mulai dengan doa. Saya serahkan kepada Pak Boas. Ya, shalom semuanya. Jadi selamat sore, kita sebentar mau mulaikan kelas kita, tapi kita mau praise and worship, kita mau berdoa bersama-sama supaya kita bagaimanapun tetap melibatkan Tuhan karena Tuhan yang beracara dalam acara ini. Mari kita pujikan mulia katakan mulia bagi Angkat domba sebab Engkau mulia, sebab Engkau
bersyukur buat sore malam hari ini. Dan kami mau mengikuti program Zoom Family bersama-sama. Mari Tuhan, kami mengundang Kau hadir di tengah kami. Biar Kau sendiri yang menjadi pemimpin atas kami, Kau yang menjadi Tuhan atas setiap hidup kami. Dan biar Tuhan Yesus Kau sendiri yang juga hadir dalam setiap family-family yang ada. Dan biar Tuhan Yesus Kau yang terus menolong kami untuk Tuhan pakai menjadi pribadi-pribadi yang boleh memulai sesuatu untuk kami boleh terus memperkenalkan firman-Mu pada setiap orang-orang di sekeliling kami, anak-anak kami. Dan terutama biar setiap generasi yang Tuhan titipkan pada setiap kami boleh terus Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi mereka dari sejak mereka kecil sampai kemudian Tuhan akan pakai mereka lebih lagi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bris yang akan sampaikan setiap materi-materi yang ada dan berkati setiap kami semua yang mendengar, menyimak dan bersama-sama melakukan program-program family ini supaya sungguh melalui kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kami ada pemulihan, ada kekuatan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mau serahkan akan Tuhan. Ya, mari sama-sama katakan. Ada yang mau admit nih, ada yang mau masuk nih. Silakan co-host bantu admit Pak Bos. Baik, shalom semuanya. Ya, ini sekarang waktunya game seru. Apakah anak-anak yang mau ikut game sudah siap? Yang usia 9 sampai 12. Siapa yang mau ikut game? Usia 9 sampai 12. Anak-anak yang mau ikut game tolong siapkan dulu. Saya akan siapkan dulu ininya, apa namanya, linknya, link gamenya ya. Saya akan siapkan dulu link gamenya. Nggak nyampe 1 menit, ya. Nah, anak-anak Anda yang mau main suruh siap di depan layar, ya. Ini ada hadiahnya loh. Nanti Pak Boas yang akan tunjukkan hadiahnya. Jadi siapkan anak-anak yang umur 9 sampai 12 di balik layar, ya. Silahkan. Oke. Sekarang saya akan chat. Anda boleh lihat di chat Zoom. Di sini saya muat linknya. Link untuk gamenya. Tidak boleh dimainkan papa mama ya. Dimainkan oleh anak-anak. Saya mau lihat dulu anak-anak yang mau main harus ada di depan layar nih, nggak boleh curang nih. Nanti yang main papi maminya lagi. Ayo anak-anak yang mau main angkat tangan dulu nih. Kak Grace mau lihat nih. Wah, umurnya 9 sampai 12 ya. Oh, mohon maaf Melody, putri saya nggak boleh ikut karena dia udah coba gamenya, jadi nggak fair nanti ya. Oke. Adik siapa nih? Suaranya dibuka dulu, Dek. Siapa nih yang mau main nih? Anaknya Kak Dewi kayaknya. Anaknya Kak Naomi. Siapa yang mau main? Usia 9 sampai 12. Ayo ada hadiahnya loh ini. Ada hadiahnya. Oh, adik siapa nih? Anaknya Bu Sheila ya. Anaknya Bu Sheila sama anaknya Ibu Naomi ya. Mau ikut boleh? Ya, siapa lagi? Ayo anaknya Pak Pendeta Nathan. Cucunya Pak Jamhari. Ayo, siapa lagi yang mau main? Anaknya Bu Naomi. Ditunggu ini. Weh, itu sudah siap yang mau main. Hadiahnya keren loh. Nanti mau dipamerkan. Coba lihat di chat, di situ ada linknya. Atau sekalian saya muat linknya ini di WA ya, di WA grup. Siapa tahu ada yang mau main pakai handphone ya. Boleh, tunggu Kak Grace masuk ke Zoom Family. Kak Grace muat di sini linknya yang mau main. Ya, main ya. Ya, yang mau main pakai HP boleh. Langsung di link family. Iya, pakai nama apa? Oke. Biar nggak ada yang tahu. Kalian masuk, nanti di situ ada tulisan mulai, klik aja. Nanti tapi akan mulainya sama-sama. Siap ya anak-anak? Berapa orang yang mau main angkat tangan? Wah, anaknya Pak Nathan 1, anaknya Pak Supriyo 1, anaknya Ibu Sheila 1, 3 anak. 3 anak doang. Yang dapat hadiah cuma 1 saja loh ya, pemenang juara 1 top. Yang nggak dapat hadiah. Dan ini menitnya dihitung, detiknya, dan ini jawabannya harus betul. Anaknya Bu Naomi, jadi 4 anak. Jawabannya harus betul. Nanti kalau kalian lihat ada kayak
free CS, apa-apa itu di oke aja. Itu apa namanya, kayak bonus-bonusnya dari gamenya itu kalian dapat pertambahan waktu, yang salah boleh dibetulkan lagi dan seterusnya. Siap ya? Oh, sambil nunggu yang lain Pak Bos mau promosi dulu hadiahnya seperti apa untuk iming-iming gitu, biar pada semangat mau ikut lomba. Oke ya? Sini anak lagi. Ini nanti yang menang akan dapat namanya Dominion Bible Game. Dominion Bible Game ini berbicara tentang penciptaan ya. Nanti dapat boardnya ini, kemudian ada kartu-kartunya ini seperti ini, kartu-kartunya ya. Jadi sekalian ya. Nanti cara bermainnya adalah seperti bermain domino ya. Seperti bermain domino, tetapi ini bukan domino biasa. Ini domino yang Alkitab. Nanti waktu menata kartu-kartu ini nanti akan membentuk salib Kristus di sini ya. Ya. Ini nanti yang menang akan mendapatkan Bible Game ini. Jadi ayo berlomba semuanya, yang belum ikut cepat dipanggil supaya cepat-cepat ikut supaya nanti dapat hadiahnya. Silakan. Tidak boleh dimainkan papi mami ya, tidak boleh didikte jawabannya A, B, C, nggak boleh loh ya, harus jujur loh ya, harus jujur. Baik, sekarang Kak Grace akan siap bermain bersama dengan anak-anak semuanya. Gimana ikut ya? Akan lihat dulu ya gamenya ya. Oke, geser. Tunggu sebentar. Oke. Sorry. Sorry ya, saya salah tadi. Saya kira tadi apa namanya belum mulai. Kita ulangi ya. Sorry. Sebentar. Tadi saya langsung mulai itu saya lupa kalau harus nunggu Anda masuk dulu. Oke ya, kita ulangi ya, tunggu ya. Ya Pamen keluar ya. Terus kuisnya. Terus ini main langsung. Terus tunggu ya. Ini berarti kodenya berubah. Kodenya berubah ya. Yang tadi udah diakhiri dia ganti kode. Ya, oke, tunggu ya. Kodenya Kak Grace muat lagi di chatnya Zoom. Yuk, kalian klik lagi kodenya. Silakan klik kodenya, Kak Grace tunggu di ruang permainan ya. Oke ya. Ya, Abdiel udah masuk. Siapa lagi nih? Kak Grace tunggu nih. Hah? Siapa lagi nih? Udah dilihat sama teman kalian di sini di Kota Wisata Batu, dilihat oleh Melody. Wey. Lady, siapa lagi? Anaknya Bu Sarah juga ikut. Makanya teman-teman buka di chatnya Zoom. Di situ ada linknya gamenya. Nah, yang main harus anak-anak ya. Papi Mami harus belajar ngajari anaknya jujur loh ya. Jangan dibisikin jawabannya loh ya. Ada hadiahnya loh ini, Dominion Bible Game dari Elnisi Education Media. Woi, seru loh itu. Siapa lagi? Baru 2 nih pesertanya, baru 2. Hayuk. Yang lainnya Hayuk. Wah, Lady dari Bali. Kristi juga udah hadir. Abdiel Naomi juga sudah hadir. Siapa lagi yang mau main? Siapa lagi? Tadi ada 5 ya, Kak Grace hitung. 2 lagi, Kak Grace tunggu. Siapa lagi? More and more again. More and more again. Kita akan tunggu apakah anak-anak Indonesia suka bermain game. Apakah anak-anak Indonesia siap bermain game. Harus ikuti pelajaran dengan Papi Mami selama seminggu ini loh ya, kalau mau menang. 2 lagi, Pak Boas. Siapa lagi nih Pak Boas yang mau main game? Tadi kan ada 5, baru Abdiel Naomi, baru Lady, baru Kristi, kurang 2 lagi tadi. Anaknya Pak Supri, ayo klik di chatnya Zoom, jangan klik yang di chat yang di WhatsApp group ya, yang di WhatsApp group itu sudah berubah linknya. Mohon maaf teman-teman yang di WhatsApp group
Ini hanya diperbolehkan bagi teman-teman yang ikut Zoom. Baik, Cleo udah masuk. Satu lagi Kak Kris tunggu nih. Kalau udah masuk semua 5 atau 6, kita akan mulai. Ya, perhatikan jawabannya harus betul, harus teliti, jangan terburu-buru. Walaupun cepat, kalau salah nilainya akan kalah dengan yang lambat tapi betul. Nek dikirim ke WA, takutnya mereka pada main di HP, nggak muncul di Zoom sini, terus takutnya didikte orang tuanya kita nggak tahu. Oke, baik. Satu lagi. Tadi ada 5 Kak Grace hitung, ini sudah ada Cleo, Abdiel, Naomi, Lady, Kristi. Siapa lagi? Woi, Aci Madias Mara. Sudah? Ada lagi yang mau main, yang anaknya tadi. Lah iya, apa cara lihat deh? Di Zoom tuh. Sudah lengkap semua nih? Sudah siap main semua? Sudah? Yang sudah angkat jempol, yang sudah masuk ke gamenya angkat jempol. Anaknya Pak Supri sudah? Anaknya Bu Naomi sudah angkat jempol dulu. Angkat jempol dulu yang sudah masuk ke gamenya. Gimana anaknya Pak Supri sudah masuk ke gamenya ya? Lihat di chat. Di chatnya Zoom, setelah itu ada kode yang paling bawah. Lihat di chatnya Zoom, ada kode yang paling bawah, diklik, nanti akan masuk ke gamenya. Sudah semua siap masuk ke gamenya yang usia 9-12 tahun? Oh, anaknya Bu Sarah udah keren tuh. Anaknya Pak Nathan udah siap? Oh, siap. Anaknya Bu Sheila siap ya? Siap. Anaknya Bu Naomi mana Bu Naomi? Sudah siap anaknya Bu Naomi? Oke. Pak Supri, gimana sudah? Bu Marta, udah oke? Bu Marta, oke ya? Kita mulai ya. Kak Grace hitung 3, 2, 1, mulai. Siap ya? Oke, siap. 3, 2, 1, mulai. Lady, kejar terus. Ayo Cleo, ditunggu Cleo. Tinggal jawab A, B, C atau D. Di situ ada gambar-gambar yang nolong kalian. Ya, kita lihat papan peringkatnya. Dimainkan oleh 5 anak dari Indonesia. Yeay.
Siapa? Ayo, lanjut. Ini benar ilmu salah satu benar yang paling Kalau ada kesempatan membetulkan, menghapus kesalahan, diambil aja kesempatannya deh. Kalau ada jawaban yang salah nanti bisa dibetulkan. itu kan bahasa Inggris. Iya bisa, Wak. Harus bisa PO12. Ada yang nggak bisa. Saya bisa. Ayo Cleo. Nanti kalau sudah ada juara satunya kita akhiri gamenya ya. Wih, Kristi ngejar nih. Ayo Aci, kita kejar teman-teman yang di atas. Lady itu. Ayo Lady, kita kejar Lady. Kejar terus, kejar terus. Boleh. Sengit loh itu. Wih, sengit ini. Betty, beda tipis, beda tipis. Uhuy. Ayo lanjut. Wih, Lady ngejar. Ayo Lady sama Abdiel Naomi, kita kejar-kejaran. Ayo Lady kejar. Ayo Naomi kejar. Oh, kasihan. Kasihan adek Arci jaringannya bermasalah katanya ya. Nggak apa-apa, nggak usah kecewa. Lanjut. Wih, Lady ngejar. Ayo kita kejar terus Lady. Ayo Kristi, ayo Arci, ayo Cleo. Bisa. Yang penting klik aja deh kodenya gamenya itu. Ayo, waduh, Abdel Naomi. Ayo, masih ada waktu. Belum tentu karena ada satu jawaban yang salah. Belum tentu. Nah, ayo Lady, kita kejar terus. Ayo Kristi, jangan mau kalah Kristi. Mungkin Cleo ini ada masalah jaringan, teman-teman. Arci juga. Aci juga ada masalah jaringan. Ayo, Lady dan Naomi kejar-kejaran terus. Karena masih ada satu jawaban yang salah. Bisa dibetulkan, masih ada waktu. Kalau ada pembetulan, diterima aja gitu. Enggak, kalau ini udah selesai dia, tapi karena strike-nya mbak, karena dia jawabnya telat, jadi kemungkinan dia Belum tentu. Ayo kita kejar. Ayo Kristi. Ya, sementara memimpin Lady di atas dengan Abdiel Naomi di bawah. Aduh. Wah, Arci ternyata sudah bisa ini. Aci, jaringannya sudah bisa. Aduh. dia masuk lagi. Ya, masuk lagi Aci. Ini pindah satu. Iya, belum tentu. Lo enggak, kalau udah selesai ya gitu. Ya, oke. Dengan peringkat satunya Lady nih ya kayaknya nih. Iya, ini dengan poinnya 16.890. Dengan Abdiel Naomi poinnya 15.190. Dengan Kristi poinnya 3.060. Wah,
Kita nggak mungkin sampai nunggu selesai semua ya. Ini. Iya. Ini. Oke, kita selesaikan ya. Mohon maaf ya adik-adik, kita hanya selesaikan. Kita lihat pialanya, siapa yang dapat pialanya. Wah, Lady juara 1, juara 2 Abia Naomi. Baik. Nah, wah Lady juara 1 nih. Kak Grace harus kirim jauh-jauh ke Bali nih hadiahnya ini. Minggu depan ada game lagi untuk yang usianya di bawah 9 tahun. Supaya adil. Nanti kalau anak kecil lawan anak besar, kasihan yang besar kalah. Yang kecil kalah. Jadi minggu depan untuk yang kecil-kecil. Hadiahnya apa Pak Boas? Kuartet ya? Hadiahnya kuartet. Nah. Oh, Bible emoji game kata Pak Boas ya. Minggu depan hadiahnya lain lagi. Kak Grace bikinkan lagi. Oh, ini nih hadiahnya nih, Bible emoji yang minggu depan untuk yang di bawah 9 tahun. Kita game lagi minggu depan. Oke? Baik, selamat buat Lady, beri tepuk tangan. Buat Lady, tepuk tangan. Yeay. Oke, terima kasih adik-adik sudah mau main sama-sama tadi. Yang kalah nggak usah kecewa, ikut lagi. Nanti 2 minggu lagi untuk yang kelas besar lagi gantian gitu ya. Jadi nanti kita kejar Lady menang, aku juga kepengen menang kayak Lady juga gitu. Ikut yang berapa minggu depan lagi. Baik. Hari ini kita akan tata tertib Zoom micro teaching. Oh iya. Tata tertibnya mirip dengan minggu lalu ya. Bagaimana Pak Nathan? Ibu Nathan kayaknya sedang kurang enak badan ya. Baik, tata tertibnya sama kayak minggu lalu. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ketik di chat. Di chat nanti host, teman-teman tim akan bantu mensortir pertanyaan-pertanyaan Anda yang perlu dijawab. Gimana? Saya share ya tata tertibnya. Oh iya, silakan Pak Nathan yang akan share tata tertibnya, silakan. Oke. Apakah bisa kelihatan? Ya, ketangkap Pak, keren. Ya, oke. Ya, ini tata tertib supaya pembelajaran kita, micro teaching kita bisa lancar. Ya. Yang pertama kita belajar mulai tepat waktu. Tadi juga kita sudah mulai tepat waktu. Terima kasih buat teman-teman yang bisa hadir before time. Terima kasih, kami apresiasi. Dan berikutnya, ketika nanti Bu Grace mengajar, minta tolong bisa di-mute. Dan kami nanti co-host juga akan bantu nge-mute supaya bisa lancar. Dan kalau ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan di grup chat. Dan kecuali kalau nanti Bu Grace minta atau menunjuk salah satu peserta, baru kami akan unmute ya. Kemudian berikutnya, materi sudah di-share di WhatsApp group kemarin, jadi untuk bisa menolong kita bisa lebih cepat dalam proses belajar ini. Chat antar peserta akan dimatikan supaya kita bisa tetap fokus dan perhatian ke materi yang akan disampaikan oleh hambanya. Ya, kalau ada pertanyaan, ada waktu tanya jawab yang akan diberikan nanti, dan gunakan fasilitas Zoom chat yang ada. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Lanjut, Bu Grace. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Nathan. Jadi kita akan masuk ke materi ya. Kita akan masuk ke materi. Jadi sebelumnya saya akan sampaikan dulu visinya. Setiap minggu nggak bosan-bosan saya sampaikan visinya adalah mengembalikan poros pendidikan dan pengajaran akan firman Tuhan kepada papi mami, kepada ayah bunda, kepada papa mama, kepada bapak ibu di rumah. Supaya kita nggak mengandalkan pendidikan anak-anak kita itu kepada guru agama, guru sekolah minggu. Jadi porsi utama tetap harus di papi mami, ayah bunda, papa mama, bapak ibu, ya kan? Seperti guru sekolah minggu, guru agama itu hanya menolong saja, suplemen tambahan saja.
tetapi kita mau kembalikan poros pendidikan dan pengajaran anak-anak akan takut akan Tuhan itu kepada family, pada keluarga. Jadi saya berencana akan membuat lagu supaya nanti kita di awal itu visinya nggak selalu saya beritakan begini, tapi kita nyanyikan theme song kita gitu. Cuma saya belum sempat bikin lagunya. Jadi nanti theme song kita akan kepada Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan itu IQ, hikmat itu EQ, kecerdasan emosi, lalu didikan itu SQ, ya, yang mengarahkan kepada visi, yang mengarahkan kepada tujuan hidup, yang mengarahkan kepada karakter untuk siap menerima visi yang daripada Tuhan. Juga visi kita ada di Ulangan pasalnya yang ke-6, tentu udah nggak asing lagi ya. Ajarkanlah berulang-ulang kepada anakmu, ikatkan pada tanganmu, itu maksudnya sampai mempengaruhi perilaku. Ikatkan pada tanda di dahimu itu sampai mempengaruhi pola berpikir. Ikatkan pada tiang pintu rumahmu sampai anak kita keluar masuk dari rumah kita, mereka tetap tidak meninggalkan jalan Tuhan. Ikatkan pada tiang pintu gerbangmu itu sampai mereka keluar kota, sampai mereka suatu saat menikah, kita lepas, mereka kos di luar kota, bekerja, kuliah di luar kota dan sebagainya. Mereka tetap tidak meninggalkan jalan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau untuk family-family di Indonesia. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi kita. Pertama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang piket dan sudah mengumpulkan foto dan video. Semua foto dan video yang Anda kirimkan ke kami, itu sudah saya muat di website Jenius Share Alkitab dan di Facebook per hari lain, supaya nggak tercampur aduk materinya. Jadi kalau orang lihat materinya itu paham, oh ini materi minggu keberapa, hari apa. Seperti ini, jadi saya sudah muat piketnya di grup ya. Saya sudah muat piketnya di grup. Untuk itu saya sudah saya rindu memberi apresiasi kepada keluarga-keluarga yang sudah mengirimkan foto dan videonya, sehingga boleh menjadi berkat. Ini ya, yang minggu pertama ini kita akan lihat. Di sini ada teman-teman yang sudah mencantumkan, memberikan foto dan videonya. Saya muat di sini nama-nama anak Anda, itu ada semua di sini. Nama keluarga yang mengumpulkan foto, suami istri, ada semua di sini. Ini ya, dari keluarga Bapak Elnatan, di sini ya, tampak dari keluarga. Nama-nama anaknya semua, karena Anda sudah memasukkan data dengan Bitly itu, kami masukkan di sini nama-namanya. Foto-fotonya ini dari Manokwari, Papua. Ada, ini waktu mami papinya latihan pun di foto ini Anandanya. Saya sudah masukkan di sini namanya Gloria Tahoba. Terus ini dari keluarga di Bali juga, Ibu Mami, dia ada berikan banyak foto-foto. Ini sudah saya muat semua di website saya dan di Facebook saya. Ini sangat memberkati, bahkan ada video-videonya juga. Sangat memberkati, keluarga-keluarga bisa punya gambaran, oh seperti ini nanti tayang aktivitasnya dengan anak-anak. Oh seperti ini gamenya. Ini ada foto-fotonya, gamenya, bahkan Ibu Ita dari Klaten, dia memberikan yang lebih dari yang di materi. Dia ajak anaknya ke kebun, lalu melihat-lihat tanaman, kebetulan mereka juga menanam pepaya dan sebagainya. Ini ya diajak. Terus ini adik Beren Rumbarar waktu game kacang panjang. Ya. Terus ini keluarganya Bu Mami. Ya. Keluarganya Bu Mami, apa aja dibawa nih? Ada jaket yang tiga-tiga dibawa semua dengan apa namanya barang-barang semua di rumah. Wah, seru banget gamenya mereka nih ya. Ada jam tangan gitu, kelihatan keseruan anak-anak Indonesia. Nah, terus waktu mereka menonton video ini membuat anyaman, ya kan? Waktu mereka menonton video itu juga ditunjukkan foto-fotonya, ya. Ditunjukkan foto-fotonya waktu mereka bermain video bersama. Itu keseruannya ya. Ada beberapa yang belum saya muat di sini, tapi di Facebook saya sudah lengkap. Baik, itu ucapan terima kasih saya. Di grup WhatsApp kita, itu ada piket-piketnya.
Jadi minggu ini yang piket ngumpulkan foto dan video itu siapa? Itu nanti akan saya beri apresiasi juga. Bagi keluarga-keluarga yang diberi piket dan menjalankan tugasnya dengan baik, itu nanti juga akan ada apresiasinya. Tenang, ya. Semua udah disiapkan untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Oke, sekarang kita akan masuk ke persiapan kita untuk minggu ini. Ya, untuk minggu ini apa yang menjadi materi kita minggu kedua. Ya, materi minggu kedua. Saya akan adakan penjelasan atau micro teaching atau kelas persiapan kecil-kecilan gitu kan, hanya untuk papi mami, untuk bagaimana kita siap mengajar anak-anak kita di minggu kedua. Nanti kalau ada waktu saya minta tanggapan dari keluarga-keluarga yang sudah melakukan materi minggu pertama. Sekarang kita masuk di materi minggu kedua. Setiap hari sudah ada bacaan Alkitab yang sudah saya tetapkan. Minggu kedua ini kita khusus belajar tentang jadilah terang. Jadi kalau minggu pertama itu kemarin kita mempelajari penciptaan hari ketiga, yaitu Tuhan menciptakan alam semesta ini, khususnya di hari ketiga, maka minggu kedua ini kita bercerita tentang penciptaan hari pertama jadilah terang. Jadi saya jelaskan secara singkat. Hari pertama itu kita belajar yang Selasa untuk Tuhan itu menciptakan terang. Lalu hari Rabunya Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. Lalu hari Kamisnya Tuhan menamai siang dan malam. Lalu hari Jumatnya kegelapan bukan tempat bersembunyi dari mata Tuhan. Hari Sabtunya kamulah terang dunia. Hari Minggunya terang orang benar. Hari Seninnya bangkitlah dan jadilah terang. Woi, keren banget. Saya diberi Tuhan semangat untuk membuat materi-materi ini untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Ayat masnya minggu ini adalah berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, khusus minggu ini kita akan menggunakan metode lip sync. Jadi nanti ada kata jadilah terang, itu kita pakai lip sync. Jadi misalnya kayak gini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 4. Melodi, bantu mama sebentar. Nah, seperti ini ya, lip sync itu seperti ini Bapak Ibu. Nanti Melodi, mama akan berkata begini. Kejadian 1 ayat 3. Tadi kok ayat 4 ya? Salah mungkin saya ini. Berfirmanlah Allah. Nanti mama bilang, jadilah terang. Melodi lip sync ya. Maka lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 3. Siap Mel? Coba lebih ke sini. Enggak harus. Lip sync-nya enggak harus membalik belakang. Tapi pokoknya waktu mama bilang jadilah terang, Mel menirukan seperti Tuhan berfirman, itu seperti apa bibirnya doang, tapi tetap suara mama. Oke ya, siap ya. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Loh, yang lalu terang itu jadi Mel nggak usah lip sync lagi. Hanya yang jadilah terang. Itu bibirnya Mel bergerak-gerak ikuti kata-kata mama. Ya siap ya. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Jadilah. Ayo, mana bibirnya? Ulangi ya. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 3. Gitu ya. Terima kasih Melodi. Seperti itu. Jadi keseruan kita hari ini, minggu ini, sepanjang minggu kita memperkatakan ayat mas menggunakan lip sync. Waktu Tuhan berkata, jadilah terang, anak-anak harus ya, bibirnya harus bergerak-gerak sesuai dengan kata-kata yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Jelas ya? Sampai di sini jelas ya? Oke, kita lanjut.
Catatan pentingnya adalah ini ya, lip sync-nya boleh diberi waktu latihan. Kalau anggota keluarga Anda lebih dari 2 bisa dilombakan. Siapa yang paling kompak menang. Kalau mau dilombakan, maka kakak adik bisa punggung-punggungan begini. Ini yang bersuara, ini yang lip sync. Nanti waktu lomba kelompok 1 dulu nilainya berapa, kelompok 2 nilainya berapa. Yang menang yang paling kompak antara bibir dengan suara. Waktu saya berkata, jadilah terang, yang duduk di sini harus, nah antara bibir dengan suara ini harus kompak gitu. Nah semakin kompak semakin keren. Itu dilombakan kalau anggota keluarga Anda banyak. Kalau nggak banyak nggak usah dilombakan. Tapi kalau anggota keluarga Anda banyak bisa papa sama kakak dulu direkam. Lalu mama sama adik direkam. Rekamannya dibandingkan, siapa yang paling kompak? Bisa kalau nggak ada jurinya ya kan. Kalau ada jurinya misalnya anaknya 6, bisa 3 kelompok jurinya papi mami. Terserah lah Anda bikin gimana yang seru gitu sama anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah persiapan ayah bunda udah saya bagikan ya minggu lalu, saya nggak ulangi lagi, nanti terlalu lama. Langsung kita masuk ke hari-harinya. Kita akan mulai yang awal adalah hari Selasa. Hari Selasa kita akan main game bendera dan ketelitian. Nah, saya udah siapkan bendera-bendera di sini. Benderanya cuma dari sedotan aja sih, simple. Dari kertas origami boleh, ya kan? Tapi ada satu warna ini yang saya nggak ada. Yang ini yang ada di kontainer alat peraga saya kebetulan ada warna hijau, kuning, putih. Sebenarnya ada 4 warna ya. Ini satu paket. Satu paket nih 1 orang. Kalau keluarga Anda 4, Anda bikin 4 paket. Kalau keluarga Anda 6, ya Anda bikin 6 paket. Jadi setiap orang harus punya 4 warna itu untuk milik jadi dia sendiri. Jadi nggak boleh rebutan, nanti setiap orang punya bendera masing-masing. Kayak gitu ya. Lanjut. Lalu satu paket terdiri dari putih, hijau, biru, kuning. Yang saya nggak punya di peraga ini yang warna biru, gitu ya. Nah, caranya adalah anak-anak tahu bahwa saat Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu benar-benar jadi, nggak gagal. Firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Firman Tuhan itu pasti terlaksana, ya kan? Nah, tujuannya adalah supaya anak-anak itu tahu kalau Tuhan berfirman itu tidak mungkin gagal. Ya, tujuan anak-anak mengetahui bahwa saat Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi karena firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Jadi kita nggak perlu meragukan janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu kan ada banyak tuh. Nah, kita hanya mau ngajarin ke anak-anak waktu besok Selasa ini, kalau Tuhan berfirman jadilah terang, terang itu jadi. Makanya kalau Tuhan berjanji, itu tidak mungkin Tuhan itu bohong. Nah, janji Tuhan kan banyak, kita hanya membahas satu saja, bahwa Tuhan menyediakan malaikat untuk menjaga anak-anak. Jadi supaya mereka kalau ke kamar mandi itu nggak perlu takut. Kalau mereka ada mati lampu nggak perlu takut. Karena ada malaikat Tuhan yang menjaga mereka. Tujuannya kayak gitu ya. Itu yang perlu saya jelaskan. Berikutnya adalah game bendera itu harus teliti. Jadi kalau ayah atau bunda membaca Alkitabnya berhenti, mereka harus cepat-cepat baca Alkitab lanjutannya sambil mengangkat bendera. Ya. Kalau berfirmanlah Allah itu harus mengangkat bendera putih. Terus kalau jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, itu harus angkat putih. Kalau cakrawala itu harus angkat biru. Kalau tumbuhan itu harus angkat hijau. Terus kalau benda-benda penarang itu harus angkat kuning. Dihafalin dulu ya. Jadi kalau papa mama baca Alkitab lalu berhenti pada kata berfirmanlah Allah, itu berarti kalian yang baca berfirmanlah Allah sambil angkat bendera putih. Kalau jadilah benda-benda penerang, maka benda penerang itu jadi, itu yang kuning, yang bulan, bintang, matahari gitu kan. Kalau maka tumbuh-tumbuhan berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah, gitu kan. Hendaklah ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bla bla bla, maka tumbuh-tumbuhan itu jadi cepat-cepat harus angkat yang hijau, gitu. Nah,
Seperti ini contohnya saya mau tunjukkan. Contohnya seperti ini. Ada ayat-ayat yang harus dibaca oleh Papi Mami. Yaitu ayat Kejadian 1 ayat 3. Contohnya seperti ini. Ya. Perhatikan ya anak-anak, kalau mama berkata berfirmanlah Allah, berarti kalian angkat bendera putih. Lalu kalau jadi, maka kalian angkat sesuai warnanya. Siap ya? Berfirmanlah Allah. Wah, semua cepat-cepat ambil bendera putih ya kan? Jadilah terang. Maka terang itu cepat-cepat mereka pilih benderanya. Terang itu kan yang putih kan. Jadi putih lagi. Ya kan? Kita lihat yang cakrawala. Cakrawala saya nggak punya benderanya biru. Oke, yang tumbuh-tumbuhan kan ayat 11. Berfirmanlah Allah. Cepat-cepat gini kan. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Gitu. Cepat-cepat yang hijau, kan tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi permainan bendera, mereka harus teliti dengan Alkitab masing-masing. Maka Papi Mami harus menandai dengan stabilo ayat-ayat ini. Di kata berfirmanlah Allah sama kata jadi. Jadilah demikian, jadilah demikian itu harus di stabilo supaya papa mama sadar di bagian stabilo itulah anak-anak harus mengangkat benderanya. Nah, lalu kita jelaskan ke mereka, kalau Tuhan itu berkata jadilah tumbuhan, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Jadilah bulan bintang, jadi. Jadi firman Tuhan itu nggak mungkin gagal. Baru kita jelaskan ke anak-anak. Tuhan itu juga punya janji buat anak-anak loh. Janjinya apa? Janjinya dia akan mengirimkan malaikat untuk menjaga kita. Nanti papa mama ajak anak-anak baca Matius 18 ayat 10. Tetapi papa mama boleh baca lagi untuk tambahan, untuk orang tua. Ibrani 1 ayat 14. Saya bacakan Ibrani 1 ayat 14 itu bunyinya begini. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Roh-roh yang harus melayani ini maksudnya di sini malaikat. Jadi malaikat itu diutus Tuhan untuk melayani orang percaya. Salah satunya untuk menjaga anak-anak. Itu ada di Matius 18 ayat 10. Itu janji Tuhan kepada anak-anak, mereka harus pegang. Seperti tadi Tuhan bilang, jadilah terang, benar-benar jadi. Jadi Tuhan tuh nggak mungkin janji bolong, janji bohong, nggak mungkin. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi mereka dijanjikan Tuhan berikan malaikat penjaga. Nah, masih banyak janji yang lain, tapi kita bahas salah satu aja. Nanti kalau di kesempatan lain kita bahas janji yang lain. Makanya kita tekankan, berarti kalau kamu tidur perlu takut enggak? Enggak perlu. Tuhan udah kirim malaikat jaga kamu. Kamu kalau ke kamar mandi perlu takut enggak? Oh, enggak perlu. Kalau mati lampu, kalau dengar suara petir, gimana? Nah, kita kan tahu anak-anak kita tuh area takutnya di mana aja. Nah, itu kita akan dorong mereka untuk jangan takut. Karena sebenarnya walaupun kita nggak bisa melihat, ada malaikat di sekitar kita yang menjaga mereka. Nah, tapi Papi Mami tolong diperjelas, malaikat itu bukan Tuhan. Jadi kita tidak boleh meminta pertolongan malaikat. Jadi ini penting ya teologi tentang malaikat ini penting. Jadi malaikat itu bukan Tuhan, jadi kita tidak boleh meminta pertolongan pada malaikat. Oh malaikat tolong aku, tidak boleh. Minta tolongnya hanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa menyuruh malaikatnya menjadi alatnya untuk menolong kita. Jadi kalau Tuhan menyuruh malaikatnya, kita terima kasihnya ke siapa? Ke Tuhan, bukan ke malaikat. Oh malaikat terima kasih, nggak usah. Malaikat tuh nggak boleh disembah, nggak boleh ucapan terima kasih. Terima kasihnya tetap kepada Tuhan. Jadi itu kita jelaskan ke anak-anak, malaikat itu hanya disuruh. Dia itu pesuruhnya Tuhan untuk menolong kita. Jadi kita nggak perlu terima kasih sama dia, terima kasihnya sama Tuhan. Kita nggak perlu menyembah malaikat karena dia bukan Tuhan. Yang kita sembah adalah
Tuhan. Itu penting ya, penting loh ya ditekankan. Jangan sampai nanti anak-anak terobsesi. Katanya mama, aku ada malaikat yang jaga aku. Berarti aku akan ngobrol sama malaikat. Malaikat, kamu lagi apa sih? Nggak usah ya, nggak boleh ya. Cuma kita tekankan Tuhan itu mengutus malaikatnya untuk menjaga anak-anak. Tetapi bukan berarti kita menyembah malaikat itu. Oke, itu perlu ditekankan. Teologi malaikat itu penting. Jangan sampai anak-anak salah jalan, ya kan? Doa malam ini bisa menjadi panduan doa. Kartu karakternya adalah memegang janji Tuhan, keep the promise of God, ya, keep the God's promise gitu ya. Oke. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, gitu ya. Ini foto dari bendera-bendera yang Anda perlu buat satu paket untuk satu orang, ya. Ditambah nanti warna biru. Yang nggak ada di sini warna biru Anda tambahkan, ini yang saya foto yang saya punya saja. Baik, lanjutannya adalah hari Rabu. Kita kalau hari Selasa, Tuhan itu menciptakan terang, apa yang Dia katakan jadi, maka kita nggak boleh ragu-ragu terhadap janji Tuhan. Tuhan salah satunya berjanji mengirimkan malaikat. Tapi kalau yang hari Rabu, kita akan belajar bahwa terang sama gelap tuh nggak bisa disatukan. Ya, Tuhan memisahkan memisahkan gelap dari terang. Terus Tuhan menamai siang dan malam, dan gelap dan terang itu nggak bisa disatukan, itu terpisah. Itu nanti kita akan ngajari anak-anak tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Woi Bu Grace, anak saya masih kecil, kenapa udah diajarin kayak gitu? Perlu ditanamkan sejak kecil. Jangan nanti dia udah remaja, udah pemuda, udah jatuh cinta, baru kita ngomong, terang sama gelap nggak boleh disatukan, nggak bisa disatukan, kamu nggak boleh menikah dengan orang nggak seiman, udah terlambat. Mumpung masih kecil, kita kasih tahu. Besok kalau kamu sudah dewasa, kamu menikah, tidak boleh loh ya menikah dengan orang yang nggak seiman. Karena kita sedang konteks bicara tentang terang dan gelap nggak bisa disatukan. Jadi Anda jangan, nanti aja lah masih terlalu kecil bicara soal itu. Jangan menganggap seperti itu. Justru mereka masih kecil, kita tanamkan prinsip bahwa gelap dan terang nggak bisa disatukan, harus menikah dengan orang yang seiman. Nah, kita akan pakai percobaan ilmiah. Jadi kita akan pakai sirup, terus air dalam gelas, ya kan? Nanti sirupnya kita cicipin. Ada 1 sendok sirup yang kita cicipin. Setelah itu sirupnya ada sendok sirup lain yang kita satukan dengan air. Nanti kita kasih tahu mereka, kita aduk terus diminum. Oh, ini sirup dengan air bisa menyatu ya. Bagaimana kalau air dengan minyak? Kita masukkan air dalam botol, kita masukkan minyak dalam botol, terus kita kocok. Kok tetap misah ya? Nggak mau nyatu ya air sama minyak nih. Kocok lagi. Tetap nggak mau misah ya. Maksudnya nggak mau menyatu ya. Tetap terpisah aja antara minyak dengan air ini. Nah, di situ kita jelaskan kalau sirup dengan air itu menyatu. Dia larut. Tapi kalau air dengan minyak tidak mau menyatu. Dia tidak larut. Demikian juga terang dengan gelap. Itu nggak bisa disatukan. Itu kita pakai percobaan ilmiah. Kalau Anda nggak punya sirup, nggak harus beli. Bisa diganti dengan teh. Jadi bikin teh yang kental gitu, yang belum dicampur dengan air yang banyak, intisari tehnya dulu. Suruh dia cicipin. Terus setelah itu kita masukkan teh yang pekat itu ke dalam air. Itu diaduk, kasih gula. Nah, ini namanya menyatu. Tapi kalau terang dan gelap, minyak dan air itu nggak bisa menyatu. Kita jelaskan ke mereka seperti itu. Setelah itu, kita pakai kotak sabun. Nah, ini saya jelaskan, kotak sabun. Kotak sabun ini kita siapkan, teman-teman. Terus sabunnya dikeluarin dulu. Sayang ya, sabunnya dikeluarin dulu. Kita kasih tahu sama mereka kalau ini dibuka ya, kotak sabun ini dibuka. Sabunnya saya keluarin dulu. Ini dalamnya gelap. Kalau saya tutup, ini dalamnya gelap banget nih. Tapi seandainya di dalamnya ini kita kasih lampu. Ya, kita kasih lampu. Kita kasih lampu, tapi nggak kita kasih lampu beneran, suruh dia membayangkan. Seandainya di dalam kotak sabun ini kita kasih lampu, dia jadi terang ya. Tapi lampunya itu bisa dinyalakan, bisa dimatikan.
Ya, anggap aja sekarang lampunya lagi dimatikan. Terus kita kasih lakban nih, kita tutup penuh dengan lakban sampai nggak ada celah sedikit pun. Setelah itu kita ajak anak-anak membayangkan, ini tadi dalamnya gelap ya. Seandainya nih mama punya stop kontak nih, klik, lalu di dalamnya nyala. Menurut kalian kegelapannya itu pergi kemana? Ini udah dikasih lakban penuh loh ya. Pergi kemana kegelapannya? Apakah kegelapannya akan berbentuk kotak lagi di sebelahnya? Dia cari celah untuk keluar, terus dia membentuk kotak yang sama besarnya seperti ini. Jadi ada kotak di sini gelap. Pernah nggak kalian lihat seperti itu? Misalnya nih rumah kita ditutup semua, nggak ada udara boleh keluar, terus dimatikan semua lampunya, terus setelah itu kita nyalakan lampunya. Teng gitu. Apakah di luar itu akan berbentuk sebuah rumah yang gelap karena kegelapannya lari ke situ? Enggak kan? Nggak bisa kan? Terus gelapnya kemana dong? Kalau ini udah tutup semua. Kegelapannya itu hilang, sirna. Kenapa? Selama ada terang, kegelapan akan minggir, pergi. Karena apa? Gelap dan terang nggak bisa disatukan. Jadi kita pakai 3 percobaan ilmiah. Sirup dan air, minyak dan air, dan membayangkan kotak yang di dalamnya gelap, ketika ada nyala di dalamnya, dan ini ditutup rapat, pergi kemana kegelapannya itu? Nggak ada. Kegelapannya itu ditelan oleh terang. Kegelapannya itu sirna, minggir. Tapi dia nggak ada di mana-mana, ditelan gitu loh. Dia nggak mengalih pergi ke tempat lain, ruangan lain, enggak. Gitu. Itu seru ya ngajak anak-anak membayangkan, bermain logika. Ya. Jadi nanti kita ajari, kalau kalian besok dewasa tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Karena gelap dan terang itu nggak bisa disatukan, itu kata firman Tuhan loh ya. Itu kata firman Tuhan. Baik. Sekarang kartu karakternya choose the right one, atau memilih hal-hal yang tepat, yang benar sesuai firman Tuhan. Baik, berikutnya hari Kamis. Hari Kamis kita akan ajak anak-anak menonton animasi. Karena kan gini, Tuhan menamai, bentar, saya balik ke kitab Kejadian ya. Di situ dikatakan begini, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadi karena Tuhan menamai siang itu terang itu siang dan gelap itu malam, maka ada yang namanya siang dan malam. Nah, di hari ketiga ini kita ngajari mereka apa yang akan kita lakukan di siang dan malam. Nah, kita akan ajak mereka siang dan malam itu yang Tuhan inginkan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, Mazmur 1 ayat 2, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Baik. Nah, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan ajak mereka menonton video. Ya, tetapi menonton videonya ini siang dan malam karena berdasarkan ayat tadi siang dan malam. Maka kita akan isi siang itu untuk merenungkan firman, malam untuk merenungkan firman. Di sini sudah ada link YouTube-nya yang Anda bisa klik di www.komikalkitabanak.com. Ini nanti ada kisah penciptaan sama kisah Nabi Nuh. Suruh mereka nonton, kita temanin mereka ini nonton, tapi ini videonya sangat panjang. Jadi saya sarankan Anda menonton dari menit ke 0 sampai menit ke 18 lebih 10. Tapi yang malamnya start dari menit ke 18 lebih 10 sampai menit ke 20 lebih 35. Nah, kalau mereka mau melanjutkan nonton sampai selesai ya terserah, tetapi di dalam materi ini saya tidak menyarankan karena nanti mereka harus membuat perenungan dari apa yang mereka tonton itu, mereka akan tulis perenungannya. Seperti apa? Nah, setelah itu mereka tulis, nanti kita print, kita cetak, kita hias, kita kasih pita-pita dan sebagainya, kita tempel di kamar mereka. Contoh misalnya waktu Nabi Nuh, mereka nonton nih video tentang Nabi Nuh, nanti suruh mereka tulis perenungannya. Kalau mereka belum bisa nulis, ya mereka ngomong, kita yang menuliskan. Nanti terus kita hias yang bagus, kita kasih pita-pita, kita tempel di kamar kita. Jadi misalnya gini nih perenungannya.
Nabi Nuh itu sangat tekun sekali ya, Mah. Dia membuat bahtera sebesar itu nggak gampang ya, Mah ya. Berarti dia itu nggak boleh kalau bahteranya belum jadi, capek bosan nggak mau bikin bahtera lagi, terserah lah. Kalau ini nanti ada air bah, aku nggak pusing, nggak peduli deh. Nggak seperti itu ya, Mah Nabi Nuh ya. Ternyata dia menyelesaikan tugasnya sampai akhir loh, Mah. Keren ya, keren. Jadi perenunganmu apa? Kita harus menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, kita tulis, kita hias-hias. Kalau dia tulisannya nggak rapi, kita bisa ketikkan yang rapi, nanti kita print dengan warna-warni, terus gambar ada Nabi Nuhnya di situ, terus kita tempelkan di kamar dia. Itu kan 2, siang dan malam. Siangnya apa hasil perenungannya, malamnya apa. Hasil perenungannya itu ditempel di kamarnya. Itu untuk yang hari ke berapa itu? Lupa saya, hari ke-4 atau berapa tadi. Baik, lanjutannya adalah kartu karakternya adalah memikirkan semua yang benar. Saat kita merenungkan firman, pasti pikiran kita akan dipenuhi firman, dipenuhi hal-hal yang benar. Ya, oke. Lanjut hari Jumat, kita akan bermain peta umpet. Nah, kita ajak dulu anak-anak baca Mazmur 139. Mazmur 139. Setiap hari ada bacaan ayatnya, tetap dibaca dulu ya, Papi Mami, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Tetap dibaca ya. Di materi saya selalu menulisnya Ayah Bunda karena supaya sangat Indonesia banget. Karena visi saya Indonesia, yang sangat Indonesia banget itu bukan Papa Mama, Papi Mami, tapi saya lebih suka memakai Ayah Bunda supaya sangat bernuansa Indonesia, gitu kan? Mazmur 139 ayat 7, di situ dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Terus kita lari ke ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nanti penjelasannya seperti ini. Kadang-kadang iblis itu menipu kita ya, ngomong kayak gini, udah deh, dosamu ini terlalu besar, nggak mungkin Tuhan tuh mengampuni kamu, jadi kamu berbuat dosa aja, supaya Tuhan itu benci sama kamu. Kalau Tuhan benci sama kamu, Tuhan nggak cari kamu lagi, Tuhan itu udah capek dengan hidupmu, udah kamu berbuat dosa aja, hiduplah dalam kegelapan, nggak mungkin Tuhan itu mau cari kamu kalau kamu itu dosamu terlalu gede, dosamu itu terlalu besar, gitu kan? Seringkali iblis menipu manusia dengan cara-cara seperti itu. Tapi di ayat ini dikatakan, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Gitu. Kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu itu maksudnya gini. Meskipun kita lari dari Tuhan, ingin menjauhi roh Tuhan dengan cara hidup berbuat dosa, terus tambah lama tambah tenggelam dalam dosa yang kelam, itu tidak membuat Tuhan itu capek untuk mencari kita, tidak membuat Tuhan itu kayak berhenti untuk mencari kita walaupun kita ada di tempat segelap apapun. Terang Tuhan itu akan menerangi. Nah, kita akan bermain peta umpet. Gitu. Tahu ya peta umpet, waktu kecil kita main peta umpet ya, tapi takutnya dia nggak tahu di sini. Di materi sudah saya tulis caranya bermain peta umpet. Tapi main peta umpetnya agak beda. Karena yang si jadi itu nanti harus pakai center, supaya senternya nggak jatuh, kita kasih tali rafia yang kencang, entah gimana cara Anda lah untuk mengamankan. Jadi yang si jadi itu harus pakai center ini, nanti waktu dia memanggil nama orang yang lagi sembunyi, itu harus dinyalakan, sambil sebut namanya. Papa Ari, gitu. Gitu. Jadi main peta umpet itu ada yang namanya si jadi. Nah, itu namanya kita latihan home pimpa dulu ya. Home pimpanya saya bikin yang versi Alkitab punya. Wah, home pimpanya seperti ini ya, seru nih home pimpanya. Home pimpanya kita gini. Happy ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan, gitu ya. Kita coba melodi, bantu Mama di sini Mel. Ya, oke. Ya, kalau anak Tuhan itu buka jarinya, boleh buka, boleh nutup ya. Di atas biar kelihatan ya. Happy ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Nah, gitu ya. Oke, itu seperti itu. Nanti kan kalau 3 orang, 4 orang, tersisa 2 orang kan? Tersisa 2 orangnya nanti pingsut. Pingsutnya juga cara Alkitab. Melodi sini dulu, Men. Jadi pingsutnya kita nggak pakai batu, kertas, gunting, juga nggak pakai orang, gajah, kelingking.
semut, kita pakai Goliat, Simpson, Delila, sama singa. Oke, coba melodi singa gimana? Agak sini. Singa gimana gerakannya gini? How. Ya. Kalau Simpson gerakannya gini. Simpson. Oke. Kalau Delila gerakannya gini. Ya. Nah, kalau Simpson lawan Delila, siapa yang menang? Ya, menang dulu. Delila, benar. Kalau Simpson lawan singa. Siapa yang menang? Singa. Simpson. Singa kalah. Nah, kalau singa lawan Delila, coba kamu singa. Mama Delila, siapa yang menang? Yang menang Singa. Oke, kayak gitu ya. Terima kasih Mel. Ya, jadi untuk home pimpanya kita punya home pimpa sendiri yang enggak seperti yang lain-lain. Happy ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan, gitu ya. Tinggal sisa berdua pakai Simpson, Delila sama singa, gitu kan. How, gitu. Balik kanan dulu, setelah itu 1, 2, 3. Nah, gerakannya masing-masing gitu. Coba Mel. Balik belakang dulu. Nanti Mel terserah ya, mau Simpson, Delila atau ini ya. Ayo sini, kurang masuk layar. 1, 2, 3. How. Oh, sama lagi Mel. 1, 2, 3. Sama Delila. 1, 2, 3. Oh, ini Delila lawan singa. Berarti siapa yang menang? Singa. Ya, gitu. Yang kalah, yang terakhir kalah itu jadi si jadi. Nah, kalau bermain peta umpet tuh si jadi itu harus gini ya. Harus gini ya. Menghadap ke tembok sambil hitung 1 sampai 7. Saya nggak hitung 1 sampai 10 karena ini bicara hari penciptaan. Kita sampai ke 7 Tuhan beristirahat. Jadi dia hitung. 1, 2, yang lain-lainnya harus sembunyi di sekitar rumah itu, tapi harus disepakati dulu ruang sembunyinya batasnya sampai mana, jangan sampai ke rumah Pak RT yang jauh-jauh sana ya kan. Batasnya pintu gerbang rumah misalnya gitu. Jadi disepakati dulu sembunyinya sampai mana. 1, 2, teman-temannya sembunyi semua, papi mami ikut sembunyi, mau di kamar boleh, di balik pintu boleh, di bawah kolong boleh, terserah. Nanti si jadi ini harus mencari orang-orang itu, gitu ya. Mencari orang-orang itu, kalau dia tahu orang itu sembunyi, dia harus senterin orang itu sambil bilang, Mama Grace, gitu. Terus cepet-cepetan yang namanya dipanggil tuh lari menuju posnya ini tadi. Posnya di mana? Apakah di ruang tamu tadi tempat dia pertama ngitung itu tadi? Kembali ke pos. Kalau yang tadi disebut misalnya Mama Grace, saya kan disebut saya lagi sembunyi melodi misalnya jadi si jadi. Nanti kalau Mama Grace itu dia tekan ini dulu, berarti saya kalah. Yang si jadi itu harus jadi lagi, gitu. Tapi kalau saya lari ke posnya ini lebih duluan, si jadi itu lebih duluan, Mama Grace gitu. Berarti orang yang pertama kena tadi harus si jadi berikutnya. Kayak gitu ya, bermain peta umpet ya. Saya harap pada tahu ya. Kalau yang nggak tahu tanya sama generasi yang lebih tua lagi. Ini saya baca aja ya. Tentukan area batas sembunyi. Berlatih mengucapkan kalimat ini. Bagi Tuhan kegelapan sama seperti terang. Ini kayak passwordnya gitu. Kayak kata kuncinya. Bagi Tuhan kegelapan sama seperti terang gitu. Terus home pimpa, terus pingsut tadi untuk Simpson dan Delila. Setelah itu ketahuan yang akan menjadi si jadi siapa. Si jadi nanti harus pakai kalung senter, terus menghadap tembok, menghitung 1 sampai 7. Pemain lain sembunyi. Nah, si jadi setelah menghitung sampai 7 harus cari pemain lain yang sembunyi itu terus menangkap mereka. Jika pemain tertangkap sorot center, maka si jadi harus berkata, menyebutkan nama pemain itu. Misalnya Kak Dito, Mama Grace, Papa Ari, gitu kan. Kalau ada nama pemain yang disorot center dan nama itu benar, memang yang disorot itu Pak Ari, Papa Ari, dan memang jangan-jangan dia sebut saya itu suami saya disebut, suami saya disebut saya, kan nggak boleh ketukar-tukar. Maka mereka berdua cepet-cepetan lari ke pos. Sambil menepuk pos harus berkata, bagi Tuhan kegelapan sama seperti terang, gitu kan. Kalau siapa yang lebih dulu tiba, dia akan
kalau yang lebih dulu tiba itu si Jadi, maka pemain yang tertangkap sorot center itu terlambat. Nah, karena dia terlambat, dia harus si Jadi berikutnya. Tapi kalau si Jadinya yang tiba di pos itu lebih dulu adalah pemain yang tertangkap, maka si Jadi itu harus jadi lagi. Berikutnya dia harus ngitung lagi 1 sampai 10. Dan kalau udah ketangkap semua, main lagi, pimpa lagi, yang Jadi berubah lagi, dan seterusnya. Baik. Saya mau tanya dulu, siapa yang udah tahu ini cara bermain petak umpet? Boleh angkat tangan? Sudah paham bermain petak umpet, angkat tangan ya? Seru ya? Ini seru banget loh ini. Cuma bedanya kita pakai center-center karena mau menunjukkan yang di Mazmur tadi itu loh. Bahwa kita kalau hidup dalam kegelapan, segelap apapun dosa kita, Tuhan tuh nggak pernah putus asa untuk cari kita. Tuhan tuh nggak pernah putus asa, pasti bisa menemukan kita dengan sinarnya, dengan kemuliaannya, dengan kasihnya. Karena dikatakan di Mazmur 139, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Jadi di hadapan Tuhan tuh segelap apapun tetap terang. Tuhan tuh tetap tahu. Di bawah kolong ada semut kecil pun Tuhan tahu gitu. Jadi nggak usah takut, seberat apapun dosa kita datang pada Tuhan. Tuhan tetap mau ampuni kita. Kayak gitu ya. Oke, jadi narasinya setelah kita main, kita jelaskan arti permainannya. Bahwa roh Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi percuma kalau kita mau lari dari hadapan Tuhan. Dan seterusnya yang sudah saya jelaskan ini tadi. Tuhan tidak pernah putus asa dengan hidup kita. Ya kan? Lalu nanti kita tanya. Jadi kapanpun kamu bertobat, terang Tuhan, roh Tuhan itu menerangi hidupmu. Darah Yesus itu dapat mengampuni dan menyucikan kamu. Jadi kalau kamu sengaja berbuat dosa, biar hidup lari jauh dari Tuhan, apakah itu berguna? Tidak. Kalau kamu berbuat dosa, apa yang harus kamu lakukan? Bertobat. Apa yang roh Tuhan lakukan kalau kita hidup dalam kegelapan? Tetap mencari kita. Mereka harus, ini kunci jawaban kita. Kita harus tanya terus sampai mereka menemukan jawaban yang betul. Gitu kan? Jadi anak-anak, kalau misalnya iblis membujuk kayak gini nih, udah deh, kamu tuh udah terlalu berdosa, percuma datang sama Tuhan, Tuhan nggak mau terima kamu. Menurut kamu apakah itu bohong? Bohong. Nah, saat kita bermain petak umpet tadi, roh Tuhan justru mencari orang-orang yang bersembunyi. Justru dia mencari dan menemukan dengan terangnya. Tadi kan kalian pakai senter kan? Itu. Nah, saya jelaskan pada hari Jumat, tolong Papa Mama akan menyiapkan cerita yang nanti akan berguna 2 hari kemudian. Pada hari Minggu. Jadi hari Minggu itu nanti ada pilihan tokoh-tokoh. Tolong Bapak Ibu pilih tokoh mana yang mau diambil untuk pentas jari. Nah, tokoh itu nanti akan diceritakan di hari Jumat dan Sabtu. 2 tokoh. Kalau mau milih 4 tokoh ya 4 hari sebelumnya. Supaya nanti waktu pentas jari itu kita nggak capek-capek ceritain lagi tokohnya itu. Mereka udah tahu. Jadi ini terkoneksi antara hari-hari sebelumnya dengan hari-hari sesudahnya. Nah, tapi cerita yang tentang waktu malam menjelang tidur ini tidak harus terkait dengan kisah tentang tadi bermain petak umpet, itu nggak harus terkait. Tapi ini seperti prepare the story to prepare 2 days again. Jadi cerita yang akan kita persiapkan untuk permainan 2 hari setelahnya. Gitu. Kalau Anda bisa mencari tokoh-tokoh yang terkait dengan nggak bisa lari dari jauh dari hadapan Tuhan pun ya terserah, misalnya menceritakan Yunus dan seterusnya terserah. Oke. Sekarang kita lihat kartu karakternya adalah mengaku dosa di hadapan Tuhan, confess sins before God. Kalau ada perbedaan antara tulisan saya dengan kartu, Anda ikut yang di kartu ya. Karena ini saya pakai Google Translate aja, tapi kalau yang di kartu itu sudah saya konsultasikan dengan anak saya yang memang kuliah bahasa Inggris. Ya mohon maaf saya mungkin belum mengedit yang di tulisan, tapi kita akan pakai yang di kartu ya. Mohon maaf ya Papi Mami. Hari Sabtu sekarang. Hari Sabtu adalah game berbuat baik. Gampang banget nih kalau hari Sabtu nih. Kan kenapa berbuat baik? Karena bacaannya adalah Matius 5 ayat 14. Kita akan baca Matius 5 ayat 14. Di situ dikatakan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Jadi kalau kita mau jadi terang dunia, kebaikan kita harus diketahui semua orang. Itu ada ayatnya. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, itu bukan berarti kita pamer. Ini loh aku berbuat baik, bukan. Tapi kalau memang kita itu jadi terang dunia, terang itu nggak bisa disembunyikan. Terang itu pasti akan terlihat. Jadi kita akan game berbuat baik, pagi hari kita langsung bikin undian. Undiannya kayak gini. Kertas ini kita potong-potong jadi kecil. Terus kita tulis nama-nama anggota keluarga, terus kita gulung-gulung, masukkan dalam sedotan. Nggak masukkan sedotan juga nggak apa-apa. Digulung-gulung aja biar nggak terbaca. Semua orang ngambil. Kalau semua orang ngambil, terus ada orang yang dapat namanya sendiri nggak? Kalau ada yang dapat namanya sendiri, bubar, diulangi lagi. Sampai semua orang nggak ada yang dapat namanya sendiri. Kalau sudah, itu rahasia. Misalnya, saya mendapat nama suami saya. Itu rahasia, orang-orang nggak boleh tahu. Tapi sepanjang hari itu harus melakukan kebaikan buat suami saya. Ya, misalnya dia mau cuci motor, tiba-tiba saya deketin, Pak, perlu tak bantu ngambilkan sabunnya enggak? Oh iya, Mah, gitu. Tapi nggak boleh ngasih tahu, Pak, aku hari ini dapat namanya Papa, jadi aku hari ini mau berbuat baik sama Papa, itu nggak boleh. Itu rahasia. Seluruh keluarga nggak boleh ada yang membicarakan itu. Jadi seru gitu, seru. Padahal nanti akhirnya kita tahu, ini tumben kok baik banget, ngambilin sabun lah, gitu ya. Perlu tak bantu ngambilin selang nggak? Iya, Mah, thank you, gitu kan. Pasti suami saya rasa juga, jangan-jangan dia tadi pagi dapat nama saya nih. Nah itu kayak bermain rahasia-rahasia gitu tuh anak-anak suka. Anak-anak suka, percaya deh sama saya. Walaupun kita tahu dia dapat namanya siapa, kelihatan kan, hari itu dia bantuin kakaknya lah, dia hari itu bantuin adiknya, kan kita tahu. Tapi kita jangan ngomong, jangan, Melody dapat tadi undiannya tadi pagi berbuat baik sama papa ya. Kelihatan tuh. Mel tiba-tiba nanya papa, Pak, kalau ke Indomaret boleh nggak aku bantuin bawanya belanjaannya gitu kan? Jangan dibilang, walaupun kita tahu kita diem-diem aja. Karena mereka tuh suka tuh nyimpen rahasia gitu. Sampai nanti malam, juga waktu doa malam, baru kita pecahkan. Ayo, siapa yang tahu hari ini siapa berbuat baik pada siapa? Nah, itu untuk melatih mereka perbuatan baik itu bisa dengan sengaja. Gitu. Misalnya, Mah, tak bantuin masak ya, ngupasin bawang putihnya ya. Ketahuan nih gitu. Nah, anak-anak suka tuh permainan yang kayak rahasia-rahasia gitu ya. Nah, kita harus tahu dunia anak-anak supaya kita bisa masuk menyelami dunia mereka. Nah, kita jelaskan mereka waktu malam hari kita merenung, ternyata berbuat baik itu menyenangkan ya. Tapi kalau mengganggu, bertengkar, rebutan mainan, rumah jadi heboh, nggak seru deh. Tapi kalau berbuat baik itu ternyata membuat hati kita bersuka cita ya. Itu yang namanya terang dunia. Hari ini kita sudah berlatih di rumah, kita jadi terang. Nah, itu harus ada hitungannya. Sehari 3 kali. Misalnya Rita mendapat tulisan Dina, berarti hari itu dia harus berbuat baik kepada Dina 3 kali. Bukan berarti nggak boleh lebih, ini cuma untuk latihan gitu loh. Kalau kurang dari 3 itu nggak sah. Jadi waktu malam itu mereka kita tanya, ayo Rita udah berbuat baik apa untuk Dina hari ini adikmu? Iya Mah, tadi waktu dia mau mandi, aku kan yang bantu bikinkan air panasnya. Oh ya, 1. Nomor 2, tadi waktu dia pensilnya jatuh aku ambilin. Oh iya, apalagi nomor 3? Oh, nomor 3, tadi waktu dia sedih aku hibur-hiburin dia. Oh ya, bagus. Gitu ya. Nah, terus kisah menjelang malam mau tidur, sekali lagi nanti ada hubungan dengan pentas hari Minggu. Baik. Kayaknya seru nih berbuat baik secara rahasia ini seru ya. Kayaknya nggak butuh alat peraga apa-apa, cuma bikin arisan, tapi saya sudah membayangkan keluarga-keluarga pasti heboh nih. Nah, sekarang kita lihat hari berikutnya ya. Hari berikutnya adalah bermain pentas jari. Wah, ini nih yang saya tunggu-tunggu nih. Kita baca dulu Amsal. Ya, kalau minggu lalu kita hebohnya di kacang panjang, kalau minggu ini kita penuh dengan cahaya-cahaya, ya. Karena jadilah terang, ya kan? Nah, sekarang kita lihat Amsal 13 ayat 9. Amsal 13 ayat 9 bunyinya kayak gini. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam.
Nah, ini kan kita bicara jadilah terang. Jadi sekarang kita bicara terang orang benar. Hari sebelumnya kita udah belajar jadi terang dunia. Nah, sekarang apa sih gunanya kok kita harus jadi terang? Dikatakan terang orang fasik itu padam. Tapi kalau orang benar itu bercahaya gemilang. Nah, minggu lalu kan kita udah beli tuh sarung tangan plastik. Kita sekarang pakai sarung tangan plastik lagi untuk kita pentas jari. Jadi nanti sarung tangan plastik itu kita gambar-gambarin wajah. Nah, seperti ini nih, saya jelasin nih. Seru nih pentas jari nih. Saya aja waktu bikin rekamannya dengan melodi, woi, saya senang banget gitu kan. Nah, jadi ada tokoh-tokoh, Anda pilih aja salah satu tokoh-tokoh yang hidup sejaman. Ini saya tokohnya misalnya Habel, itu hidup sejaman dengan Kain. Nah, Kain ini tokoh yang pelitanya padam. Tapi kalau Habel ini yang terang orang benar yang bercahaya gemilang. Jadi sesuaikan anggota keluarga Anda. Kalau anggota keluarga Anda cuma 4, papa, mama, dan anaknya 2, pakai yang tokohnya sedikit. Tapi kalau anggota keluarga Anda lebih banyak, pakai tokohnya yang lebih banyak. Ayatnya udah saya cantumkan di sini loh Bapak Ibu, Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Supaya Bapak Ibu jangan ngawur ceritanya. Tetap ini dibaca dulu oleh papa mama. Halo, bacaan Alkitab untuk ayah bunda, bukan untuk anak-anak loh ini bacaan Alkitabnya. Maksudnya anak-anak enggak kita ajak baca Alkitab sepanjang ini, tetapi ini harus kita baca supaya kita menguasai tokoh Kain dan Habel ini. Kain itu orang fasik, pelitanya padam, kenapa dia disebut fasik sih? Oh, karena dia membunuh. Habel itu terangnya bercahaya gemilang itu kenapa sih? Oh, karena dia orang yang suka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, itu kita baca, ini PR kita ya Papi Mami, bukan untuk dibaca dengan anak-anak. Nah, yang hidup di zamannya Daud, sejaman adalah Daud, Yonatan, Saul, Absalom. Ini ceritanya bisa masing-masing, tetapi kita tidak sedang menceritakan kisah Daud, kisah Yonatan, kisah Saul, kisah Absalom, enggak, bukan story. Tetapi orangnya ini loh, dia orang fasik apa orang benar? 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 Nanti akan terkait dengan gamenya, nanti kita akan pentas jari itu. Ini ayat-ayatnya udah saya muat semua. Nah, maksud saya gini, kalau Anda pakai 4 tokoh ini, sebelum hari Minggu, Daud diceritakan misalnya di hari Rabu. Yonatannya nanti kita ceritakan di hari Kamis. Saulnya kita ceritakan di hari Jumat. Absalomnya kita ceritakan di hari Sabtu. Jadi waktu hari Minggu, kita waktu main pentas jari sama anak-anak itu mereka udah kenal tokoh-tokoh ini di cerita sebelum tidur. Jadi kita 4 hari sebelumnya udah kita siapkan cerita-cerita tentang tokoh-tokoh ini. Kayak gitu ya, Papi Mami, jelas ya. Nah, contohnya adalah ambil buku cerita bergambar, cerita Alkitab bergambar untuk mencontek gambarnya, kan nggak semua anak kita pandai menggambar. Terus kalau tokoh wanita seperti misalnya Esther, di sini kan ada tokoh Esther, Mordekai, Haman. Itu kita siapkan pita-pita dan sebagainya, ya kan? Nah, terus kita siapkan kaos tangan. Kita siapkan sarung tangan, sarung tangan, boleh yang berbahan kaos, boleh berbahan pita, boleh berbahan plastik, boleh berbahan karet, boleh berbahan kain, boleh, terserah. Tapi karena minggu lalu kita udah punya sarung tangan plastik, kita pakai yang plastik itu saja supaya nggak usah beli lagi, nggak ngeboros-borosin aja, ya kan? Nah, terus kita jelaskan ke anak-anak kalau terang orang benar itu bercahaya gemilang, tapi kalau pelita orang fasik itu padam. Jadi nanti kita akan nyalakan sorot senter kepada 2 tokoh. Ya, baik tokoh fasik maupun jahat. Baik tokoh baik maupun fasik. Tapi nanti kalau ayatnya itu dibaca, sedangkan pelita orang fasik padam. Nah, pas kata padam tuh matiin sorot lampunya. Kayak gitu. Nah, tapi waktu kita pentas jari, kita sambil kayak itu loh teman-teman, Bapak Ibu, kayak komentator bola itu loh. Ya, kita saksikan. Ya, ini tokoh Esther adalah tokoh yang takut akan Tuhan. Wow, luar biasa. Dia sangat rajin berdoa, rajin berpuasa, mau menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. Baik, kita saksikan tokoh Esther. Gitu-gitu ya. Kita lihat dulu videonya ya. Soalnya kalau nggak lihat videonya nggak paham ya, Bu Kris ngomong apa tuh ya, gitu ya. Kita lihat ya videonya seru-seruan. Ini kaos tangan yang dari kain. Ada juga yang dari karet, terserah kita gambar-gambari. Nah, seperti ini waktu All for Jesus ada jemaatnya Pak Nathan nih di sini nih. Siapa nih beliau nih, ya kan?
Nah, ini Melodi waktu saya buat foto-foto untuk khusus materi kita. Saya bukakan buku cerita Alkitab yang memang tokohnya ini tokoh Yosua. Saya suruh dia pilih gambarnya. Terus pakai spidol besar atau spidol kecil terserah. Tapi saran saya kalau punya spidol besar pakai yang besar. Kalau nggak punya pakai yang kecil ya nggak apa-apa, nggak harus beli ya kan. Ini saya mau jelaskan dulu. Jadi kalau sarung tangan itu kan ada jempolnya kan. Anda harus rencanakan nanti yang main tangan kanan atau tangan kiri. Karena nanti jangan sampai terbalik gitu loh. Gambarnya di sebelah sini jangan. Jadi kalau misalnya yang mau main papi mami nih. Papi tangan kanan, tangan kiri mami, tangan kanan mami. Berarti nanti yang digambari jempolnya ini yang menghadap sini, yang digambarinya sisi sini. Kalau saya mau pakai tangan kiri, berarti jempolnya nanti yang di sebelah sini, yang digambari sisi sini. Jangan sisi sini semua. Nanti waktu dipasang, gambarnya kok dibalik sini. Paham ya? Paham ya? Oke, paham. Kita lanjut ya. Saya harus jelaskan. Makanya kita perlu Zoom ini karena untuk penjelasannya gitu. Kalau nggak dijelaskan juga agak bingung ya. Nggak semua bisa ditulis dengan kata-kata. Nah, lalu kita pakai ini loh teman-teman, pakai label, stiker label untuk menamai tokohnya. Kaleb lah, Yosua lah, Akan lah, siapalah yang mencuri, atau Absalom, Daud, Yonatan, Saul gitu kan. Nah, ini Melodi lagi menggambar tokoh-tokohnya. Ini bisa juga langsung kita di tangan, di punggung tangan kita gambari, atau dia gambar dengan alas meja. Yang penting itu tadi posisi jempolnya tadi ya, kita coba, kita rencanakan yang mau main nanti siapa, tangan kanan atau tangan kiri, karena ini bisa bolak-balik kan kaos tangannya. Nah, ini seperti ini hasilnya, ini seperti ini ditulisi Yosua, Kaleb, Akan. Nah, ini seperti ini main pentas jaringnya. Oke, saya langsung main di YouTube aja supaya besar. Baik, inilah tokoh Akan. Akan adalah orang fasik. Dia tidak mentaati perintah Tuhan melalui pemimpinnya Yosua. Sebenarnya bangsa Israel tidak boleh mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk ditumpas ketika mereka melawan Yeriko. Tetapi Akan tidak taat, dia mencuri. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Jadi itu apa namanya, kita baca ayatnya. Begitu pelita orang fasik padam, langsung matikan senternya. Nah, saya terbatas waktu itu, waktu praktek dengan Mel hanya berdua. Mestinya anggota keluarga bisa banyak kan. Kalau banyak, sorry, saya lupa matikan tadi. Makanya saya bingung suara apa ini. Ya, sorry. Saya lupa. Jadi gue suka aja ngobrol gitu sama kalian. Oke, sorry. Nah, nanti itu tokohnya dua. Ini disorot dari senter pakai HP di sini, yang ini disorot pakai senter sini. Yang ini orang benar, yang ini orang fasik. Nanti waktu terang orang benar bercahaya gemilang, ini tetap disorot. Sedangkan pelita orang fasik padam. Grek. Nggak harus mati sih orangnya, tapi mati, lampunya dimatiin gitu, sorot senternya. Ini mati, yang ini bersinar terus. Kita lihat video berikutnya ya. Video berikutnya. Saya ada bikin 2 video untuk perbandingan kepada Anda. Jadi seperti ini ya, video yang kedua. Kita lihat video kedua. Tunggu ya, teman-teman. Pakai musik dari HP. Baik, kita akan saksikan tokoh Kaleb.
Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai yang disuruh oleh Musa mengintai tanah Kanaan. Dan Kaleb adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dia bersama dengan Yosua beriman kepada Tuhan, mempercayai Tuhan sebagai Allah yang sanggup menolong mereka untuk melawan raksasa itu. Yeay! Kaleb adalah orang benar, orang yang takut akan Tuhan, luar biasa. Imannya adalah iman yang sangat besar. Dia berkata kepada bangsa Israel, jangan kita takut karena kita punya Allah yang hebat. Kita pasti akan mengalahkan mereka, walaupun mereka raksasa. Yang disuruh oleh Musa. Kenapa ini ada dua suara? Itu ya. Dan Kaleb adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dia bersama dengan Yosua beriman kepada Tuhan, mempercayai Tuhan sebagai Allah yang sanggup menolong mereka untuk melawan raksasa itu. Yeay! Kaleb adalah orang benar, orang yang takut akan Tuhan, luar biasa. Imannya adalah iman yang sangat besar. Dia kita nggak usah takut. Aku bingung. Peserta di dulu, Bah. Kamu di dulu. Tolong di dulu semua. Baik, kita akan saksikan tokoh Kaleb. Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai yang disuruh oleh Musa mengintai tanah Kanaan. Dan Kaleb adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dia bersama dengan Yosua beriman kepada Tuhan, mempercayai Tuhan sebagai Allah yang sanggup menolong mereka untuk melawan raksasa itu. Yeay! Kaleb adalah orang benar, orang yang takut akan Tuhan, luar biasa. Imannya adalah iman yang sangat besar. Dia berkata kepada bangsa Israel, janganlah kita takut karena kita punya Allah yang hebat. Kita pasti akan mengalahkan mereka, walaupun mereka raksasa. Kita gak usah takut, kita punya Allah yang dahsyat. Baiklah, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Inilah terang orang benar. Yeay, kita saksikan. Orang benar adalah orang yang melobat-lobat, bersuka cita di dalam Tuhan, beriman dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Seru ya. Nah, itu kalau tokohnya 2, Anda ceritakan dulu. Ini Kaleb, ini Yosua. Kalau tokohnya 3, Akan, ini yang mencuri gitu kan ya. Terus yang 10 pengintai yang lain kan ada nama-namanya di Alkitab tuh, cari tuh di kitab bilangan tuh nama pengintai yang lain. Wah, ini yang nggak percaya, ini yang percaya pada Tuhan. Nanti begitu pelita orang fasik padam. Nah, yang orang-orang fasik ini mati, lampunya langsung mati, senternya. Nah, yang 2, yang mereka ini tetap percaya gemilang. Wih, seru. Saya pengen menunggu nih video-video keluarga-keluarga nih. Saya udah ngiler nih mau lihat foto-foto Anda ya. Oke ya. Wow. Baik. Kita kembali ke sini. Nah, jadi tokoh-tokohnya itu Anda ceritakan dulu sebelum-sebelumnya supaya mereka nggak kaget. Siapa nih Akan, siapa nih Kaleb, bingung mereka nanti. Jadi kita ceritakan dulu. Nanti melakukan yang benar. Karena kan orang benar tuh hidup dalam kebenaran, orang fasik itu kan jahat hidupnya. Kita kartu karakternya melakukan yang benar. Ya, do the right thing gitu ya. Oke, hari Senin. Hari Senin kita bermain lawan kata. Ya, lawan kata. Oh ya, sebelumnya saya ungkapkan dulu. Yang tadi bermain pentas jari itu alasnya tidak harus itu ya, bisa kain, bisa karton hitam. Saya sarankan karton hitam. Supaya waktu tangan Anda itu menari-nari di atasnya itu kontras gitu. Warnanya sangat kontras, jadi putihnya itu seperti kayak bersinar gitu. Kaos tangannya. Tapi kalau Anda nggak punya nggak apa-apa, itu saya kemarin nggak beli karton hitam, yang ada itu kertas biru itu saya pakai aja. Jadi nggak harus yang perfect seperti yang saya tulis ya, pakai alat-alat pengganti nggak masalah. Kita lanjut sekarang hari Senin. Hari Senin adalah kita akan bermain lawan kata. Lalu kita akan bermain sulap. Ya, siapa yang menang dalam lomba lawan kata ini berhak main sulap bersama papi mami. Weh, sulapnya gimana Kak Grace? Tenang, gampang. Saya kasih sulap yang gampang-gampang, ya kan? Nah, ayatnya adalah Yesaya 60. Bangkitlah dan jadilah terang. Ya, saya buka aja dulu deh daripada salah ya. Yesaya 60 berkata seperti ini.
Itu kan kita bicara tentang penciptaan nih minggu depan ini. Jadi semuanya bicara tentang terang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kita akan bermain lawan kata. Kalau misalnya ayah bunda mengungkapkan sesuatu hidup dalam kegelapan, kalian harus membuat kebalikannya. Contohnya kayak gini. Teman-temanku kebanyakan malas membuat PR. Maka kalian harus bikin kebalikannya. Aku bangkit dan menjadi terang. Aku mau menjadi anak yang rajin bikin PR. Bagus. Misalnya yang lain lagi. Teman-temanku kebanyakan suka iri hati kepada mainan yang baru yang dimiliki oleh temannya. Bikin kebalikannya. Aku mau bangkit dan jadi terang. Aku tidak mau iri hati. Aku mau bersukacita kalau temanku bersukacita. Bagus. Kayak gitu. Soalnya bikin sendiri ya saudara. Masuk saya bikinkan soalnya banyak sekali. Contoh-contohnya aja. Nah, yang keren bermain lawan kata sama papa mama, kita akan bermain sulap. Yeay! Bermain sulapnya di dalam materi Anda sudah ada ini desainnya. Bangkitlah menjadi terang lah, ini sudah ada, tinggal ngeprint. Tinggal print aja gunting, gitu kan? Nah, seperti ini permainan sulapnya kita akan saksikan. Oke, kita akan saksikan permainan sulapnya. Tolong Pak Boas dipantau apakah suara dari video ini. Baik, jadi kita akan siapkan kertas dari materi yang sudah dibuat. Ada tulisan bangkitlah menjadi teranglah. Di belakang kita kasih satu kertas. Ya, di depannya kita kasih dua kertas. Karena kalau satu kertas ternyata nggak cukup, bisa tembus pandang. Coba kalau depannya satu kertas masih tembus pandang kan Mel? Coba dilihat, nah. Masih kelihatan bayangannya nih. Jadi harus yang depannya diisi dua. Nah, sulapannya tolong diratakan dulu Mel, kertasnya diratakan. Di meja diratakan di meja. Begini kan, tek. Nah, oke. Kita akan lihat mujizatnya atau sulapnya adalah nggak kelihatan apa-apa kan. Kalau kita pakai senter nih di depan nggak kelihatan apa-apa kan. Tapi kalau di senter dari belakang Mel, tolong saya yang pegang kertasnya. Nah, di senternya kurang deket Mel. Kurang kelihatan. Nah, lebih terang lagi Mel. Oke, berarti Nah, akan kebaca. Coba kalau disenterin dari depan lagi Mel. Nah, nggak kebaca apa-apa kan. Kalau dari belakang. Nah, bangkitlah menjadi teranglah. Oke, thank you Mel. Oke. Saya khawatir video berikutnya angkat lagi. Jadi teman-teman ini sudah ada di materi, tinggal Anda ngeprint. Punya Bu Gris nggak bagus, aku mau bikin lebih bagus, boleh. Ini mah cuma biasa ya kan. Depannya kita kasih kertas 2, polos. Belakangnya 1. Cara mainnya gini. Siapa tadi yang paling keren main lawan kata, boleh main sulap sama mama? Aku mau. Oke, nih senternya. Langsung kita senterin dari belakang. Kan kelihatan tuh. Apa coba dibaca? Bangkitlah menjadi teranglah. Keren. Coba kamu senterin dari depan. Kok nggak kelihatan apa-apa ya, Ma? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba lagi, coba mama lagi. Kita senterin lagi dari belakang, kebaca kan? Coba sekarang kamu senter dari depan. Nggak bisa, Mak. Jangan-jangan kertasnya aneh nih, baliknya nggak ada tulisannya. Ini cara bermain sulapnya nanti gitu. Tadi itu hanya triknya, cara buatnya. Sekarang saya ajari cara sulapnya. Ulang ya. Siapa tadi yang bisa bermain lawan kata sama mama? Aku. Oke. Coba ya. Mama center dari belakang. Kebaca nggak? Kebaca mah, bangkitlah menjadi teranglah. Padahal nih nggak ada tulisan apa-apa nih. Kosong kertasnya. Sekarang kamu coba center dari depan. Nggak ada apa-apa mah. Iya, aneh ya. Ajaib loh kertas ini. Ajaib. Iya, ajaib. Nah, supaya Anda nggak sampai jatuh atau apa itu, dikasih paperclip ya. Jangan sampai waktu Anda sulap jatuh, kelihatan ada tulisannya di sini. Jadi dikasih paperclip atasnya atau di staples supaya nggak ketahuan. Setelah itu, nggak bisa. Pengen tahu nggak rahasianya? Mau. Main lawan kata lagi. Jadi Anda jangan terlalu murahan, kasih langsung semuanya. Jangan. Ayo main lawan kata lagi. Baru nanti mama kasih tahu rahasianya apa ini kok bisa begini.
main lawan kata lagi supaya mereka tahu bangkit menjadi terang itu artinya berbeda dari orang-orang yang hidupnya gelap. Teman-temanku kebanyakan suka berbohong. Aku mau bangkit dan jadi terang, aku mau jadi anak yang jujur. Keren. Apalagi siapa yang paling pertama angkat tangan duluan tuh, yang baru mama akan kasih tahu rahasianya. Nah, kalau kita mau memperlama permainannya, anak yang dapat rahasianya itu kita bawa ke kamar lain. Kita kasih tahu, sebenarnya ini ada tulisannya gini. Diam ya, jangan kasih tahu. Nah, kita kembali ke ruang utama lagi. Siapa lagi yang untuk memperpanjang aja trik-triknya kita gitu. Yang pandai lagi jawab lagi, bawa lagi ke kamar lain kita kasih tahu rahasianya. Sebenarnya di sini ada. Tapi kalau disorot lampu dari depan nggak kelihatan karena ketutupan 2 kertas ini. Tapi sebenarnya di belakang mama kasih lagi kertas juga. Jadi tulisannya nggak kelihatan. Main sulap ya kan. Sulapnya nggak yang susah-susah mah kalau JCA. Semua orang bisa ya. Cuma triknya itu yang perlu buat kita. Baik, masih ada waktu. Saya akan sampaikan alat-alat yang akan dibutuhkan minggu depan. Sebenarnya di WA sudah ada, tapi nggak apa-apa. Saya sepintas saja, cepat aja nyampaikan alat-alat yang diperlukan untuk minggu depan. Ya. Jadi minggu depan alat-alatnya adalah seperti ini. Alat-alatnya minggu depan adalah yang cari di website saya Jenius Cara Alkitab yang minggu ketiga. Bentar ya saudara. Ini ya, paling atas ya. Jenius Cara Alkitab Restore Our Family minggu ketiga. Nah, di sini ada persis seperti yang ada di WA. Jadi saya jelaskan, hari Selasa kita butuh Alkitab, 1 perangkat pemutar video, kita akan pesta video. Lalu hari Rabu sama, kita akan pakai video. Lalu hari Kamis kita membutuhkan koran atau kertas kopi. Kalau Anda nggak punya koran, kertas kopi yang seperti ini loh saudara, kertas kopi ini udah saya siapkan gambarnya. Kertas kopi itu yang untuk sampul buku anak-anak itu loh. Kita perlu 5-6 lembar. Kalau koran 1 eksemplar 12 halaman itu cukup. Berikutnya ya, kita membutuhkan isolasi bening untuk menyambung kertas dan kertas yang lainnya. Lalu kita butuh gunting untuk menggunting isolasinya, spidol hitam besar, senter, kamera, dan Alkitab. Lalu hari Jumat kita butuh kursi apa saja, terus kain untuk menutupi kursi itu. Kita akan pakai kursi spesial yang ada kainnya. Terserah Anda bisa pakai korden, selimut, spray, sarung, dan lain-lain terserah. Terus hari Sabtu kita membutuhkan barang apa saja yang fana, yang bisa usang, misalnya buku, tas, semua barang yang fana itu Anda bisa jadikan, tapi jangan terlalu sedikit barang-barangnya. Nanti kita akan menjelaskan antara fana dengan kekal. Gitu. Lalu yang hari Minggu kita membutuhkan selendang, 1 aja. Kalau Anda nggak punya selendang, bisa dasi, bisa scarf, bisa kain tenun, dan lain-lain. Ya, pokoknya benda-benda di sini itu Anda nggak harus saklek, nggak harus persis seperti yang saya tulis, boleh pakai benda lain yang diganti, ya kan? Lalu hari Senin kita akan membutuhkan mikrofon mainan. Kalau Anda nggak punya, bisa pakai tongkat, misalnya sumpit yang untuk makan mie itu bisa Anda tutupin kain atau dikasih kapas-kapas atau apa, terus dikasih karet, sehingga dia mirip dengan mikrofon mainan. Jangan mikrofon beneran ya, boleh mikrofon beneran yang udah rusak. Jadi cari tuh perangkat apa yang udah rusak itu bisa untuk mainan anak-anak, padahal itu mikrofon beneran. Itu boleh kita pakai. Kalau Anda nggak punya, pakai stick apa terserah. Misalnya ini bisa kita kasih apa atasnya kapas atau apa, dikasih kain, dikasih karet, terus jadi mikrofonan. Itu yang untuk minggu depan. Baik, apakah ada pertanyaan seputar materi minggu ini, dan untuk alat-alat minggu depan apakah ada pertanyaan yang mau bertanya boleh angkat tangan? Kalau enggak, kita akan breakout room. Sebelumnya minta Pak Nathan doa berkat dulu katanya Pak Nathan. Supaya nanti begitu selesai doa, ada yang mau keluar, ada yang mau pamitan, nggak harus balik ke ruangan utama lagi, boleh. Jadi kita akan berdoa untuk keluarga-keluarga di Indonesia, juga untuk keluarga kita, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathan di room 1, room 2 Bapak Boas, room 3 oleh Bapak Pendeta Supri dan Ibu Marta.
Baik, sebelumnya kita akan doa penutup dulu untuk materi ini kalau nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya ya? Silakan Pak Nata. Oke, kita bersyukur, kita berdoa, dan setelah ini kita akan bagi ke kelas-kelas kecil ya. Mari kita bersyukur bersama. Kembali Tuhan, kami bersyukur atas apa yang sudah hamba-Mu Bu Grace sampaikan bagi kami, keluarga-keluarga. Kami berterima kasih buat hikmat yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk memperlengkapi kami dengan cara yang kreatif bisa mendidik anak-anak kami. Roh Kudus, mohon tuntunan-Mu, berikan kami kemampuan, ketekunan, kesetiaan untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan landasan firman Tuhan yang benar. Dan kami berdoa dan menyerahkan seluruh keluarga yang hadir pada malam hari ini supaya benar-benar akan dimampukan dan hikmat Allah akan juga dicurahkan, dan dengan sukacita, dengan hati yang bergembira akan bisa mendidik anak-anak, dan anak-anak akan menikmati suasana yang berbeda, dan kebenaran firman Tuhan akan melekat dalam hati anak-anak kami Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu Bu Grace, Pak Boas, dengan pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Setiap tanggung jawab yang ada, Tuhan tambahkan hikmat marifat yang dari surga untuk akan bisa menjangkau lebih banyak lagi keluarga-keluarga muda, untuk ditolong, untuk bisa benar-benar bisa memuridkan anak-anak di dalam rumah dengan cara yang kreatif, yang seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Jauhkan keluarga ini dari segala macam mara bahaya, dan sebaliknya benar-benar Tuhan akan bekerja lebih lagi dari waktu-waktu yang lalu dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berterima kasih buat semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan biarlah limpah berkat anugerah kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putranya yang tunggal, dan persekutuan Roh Kudusnya memberkati kita semua malam hari ini, esok, bahkan sampai seterusnya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Terimalah berkat dan jadilah berkat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, saya stop live streaming Facebooknya dulu.